Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali kepada Ananda semua pada mata pelajaran Akidah Akhlak di pertemuan kedua. Pokok materi kita pada pertemuan ini adalah akhlak terpuji kepada diri sendiri. Nah, sekilas kita berpikir berarti berkaitan dengan apa sih? Bagaimana sih kita berakhlak pada diri sendiri? Nah, di pertemuan kali ini kita bahas secara terperinci masalah bagaimana kita berakhlak pada diri sendiri. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4 poin ya. Yang pertama, Ananda memahami dan menghayati akhlak terpuji pada diri sendiri ya. Yang kedua, menghayati nilai akhlak terpuji. Yang ketiga, memahami pengertiannya, contoh sampai dengan bagaimana Ananda menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang keempat, menunjukkan contoh perilaku berakhlak pada diri sendiri. Ini yang perlu kita kuasai selama pertemuan atau pada bab 2 ini. Baik, Ananda semua, kita masuk dengan poin yang pertama, yakninya pengertian dari tawakal. Secara bahasa, tawakal adalah tawakkala yatawakkalu tawakkula. Artinya berserah diri kepada Allah SWT dan pasrah atas ketentuan Allah berikan kepada kita dan mewakilkan apa yang disuruh atau diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, secara istilah merupakan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketentuannya yang diberikan atau yang diperintahkan kepada kita yang disertai dengan daya dan upaya untuk mematuhinya atau menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pengertian dari tawakal kepada Allah. Pengertian dari tawakal. Kemudian, dalil perintah untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua yang Ustaz cantumkan. Yang pertama, Al-Maidah ayat 23, yang kedua surah Ali Imran ayat 159. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, artinya dan hanyalah kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, yang kedua, surah Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi ini adalah perintah kita untuk bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, pasrah atas ketentuan Allah berikan kepada kita. Nah, kita lanjut yang kedua, akhlak terpuji kepada diri sendiri. Yang keduanya adalah ikhtiar. Secara bahasa, ikhtiar adalah ikhtara yahtaru ikhtiyara. Artinya memilih. Memilih ini dapat diartikan sebagai usaha. Karena orang yang berusaha berarti dia telah memilih. Ya, berarti kalau kita sudah memilih, kita akan berusaha untuk melakukannya atau untuk berusaha apa yang kita pilih itu untuk tercapai sesuai dengan keinginan kita. Itu menurut bahasa. Menurut istilah, ikhtiar merupakan berusaha dan bersungguh-sungguh agar sesuatu yang diharapkan dapat tercapai. Ya, setelah kita memilih, Ananda belajar dengan bersungguh-sungguh, ya, Ananda akan mendapatkan nilai yang baik kalau Ananda bersungguh-sungguh. Ini adalah salah satu dari ikhtiar. Seperti itu. Nah, ini dalil
perintah agar kita selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan solat atau telah mengerjakan solat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, ini adalah salah satu contoh atau salah satu dalil agar kita selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, kita ingat kepada Allah. Apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, kita ingat bahwa Allah segala-galanya. Agar kita beruntung baik itu dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, akhlak terpuji kepada diri sendiri, yakninya sabar. Secara bahasa, sabar adalah sabara yasbiru sabron. Artinya menahan, tidak lekas marah, tidak mudah patah hati, dan tidak berkeluh kesah. Ya. Nah, secara istilahnya, sabar merupakan menahan jiwa dari rasa jengkel atau dongkol, menahan lisan dari berkeluh kesah dan marah, serta menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi, apapun yang Ananda hadapi dalam kehidupan sehari-hari Ananda harus menahan amarah Ananda, harus menahan anggota tubuh Ananda, maksudnya Ananda tidak lekas menampar atau melempar atau bagaimana, itu yang dimaksud dengan menahan anggota tubuh. Nah, istilahnya Ananda selalu menahan amarah Ananda dalam keadaan apapun. Itu maksud dari bersabar. Nah, ini dalil perintah agar kita selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga. Ya, bersiap siaga maksudnya dalam kondisi apapun, ya, kita harus bersabar. Ditimpa musibah, kita bersabar. Kenapa? Di balik musibah yang kita hadapi saat ini, ya, contohnya pada saat ini kita menghadapi musibah yakninya COVID-19, kita harus bersabar. Karena apa? Di balik musibah yang kita hadapi ada karunia atau ada nikmat atau ada hikmah di balik musibah-musibah yang kita hadapi pada saat ini. Karena apa? Di surah Al-Baqarah juga dijelaskan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah dekat kepada orang-orang yang bersabar. Berarti kita selalu bersabar dalam menghadapi segala cobaan-cobaan yang ditimpakan Allah kepada kita semua. Baik, Ananda semua. Untuk pertemuan kedua ini kita cukupkan sampai di sini dulu dan kita lanjutkan di minggu depan. Ya, dan untuk tugas Ananda minggu ini nanti Ustadz informasikan di grup-grup WA yang telah kita sediakan. Nanti silakan Ananda baca-baca di grup WA apa yang perlu Ananda kerjakan di pada pertemuan ini. Ya, nanti Ustaz informasikan tentang tugas-tugas Ananda untuk permasalahan apa yang kita pelajari hari ini. Dan Ustadz ingatkan kembali bahwasannya tugas atau kegiatan harian Ananda jangan lupa Ananda kerjakan setiap harinya. Ya, kita mulai dari kegiatan itu kita mulai pada hari Kamis kemarin, ya, sampai dengan selanjutnya. 7 hari baru dikumpulkan, full 7 hari baru dikumpulkan ke sekolah, ya, sesuai dengan jadwal Ananda pergi ke sekolah.
Yang penting penuhkan dulu kegiatan Anda, baru Anda kumpulkan di sekolah. Ya, silakan Anda kumpulkan di sekolah kepada guru atau wali kelas Ananda. Nanti Ustadz ambil di wali kelas Ananda. Itu saja yang Ustadz untuk kali ini, itu saja yang Ustadz sampaikan. Ya, semoga Ananda bisa memahami tentang materi-materi yang Ustadz sampaikan pertemuan kedua ini. Akhir kalam Ustadz tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.